Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Hidayat Solihah, SPRI MPD MS yang pada kesempatan hari ini berhalangan hadir karena sedang sidang S3. Kita doakan semoga Bu Hida diberikan kelancaran, kesehatan dan keberkahan. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan yang bahagia hari ini. Kami dari kelompok 3 dipresentasikan tentang teori koneksionisme. Sebelum masuk ke teori koneksionisme, sebelumnya perkenalkan saya Mas Sidik dengan NIM 3150330061 dan ini teman saya. Saya Udin Amal Fahid dengan NIM 93. Saya Al-Husnan dengan NIM 98. Saya Zaki Wahyudi dengan NIM 97. Masuk ke pembahasan pertama, teori Thorndike atau biasa dikenal dengan teori koneksionisme merupakan salah satu pembelajaran yang sangat berpengaruh di dalam dunia pendidikan yang dikembangkan oleh Edward Thorndike pada awal abad ke-20. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia dan hewan belajar melalui pembentukan asosiasi atau koneksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang teori belajar Thorndike oleh teman saya. Latar belakang dari belajar Thorndike. Thorndike, seorang psikolog Amerika, mengembangkan teorinya berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan pada hewan-hewan seperti kucing, anjing, dan tikus. Eksperimen tersebut mengarahkan pada pemahaman bahwa belajar terjadi melalui pembentukan asosiasi atau hubungan antara gabungan stimulus dan respon. Prinsip utama dalam teori belajar Thorndike itu satu, adanya koneksi stimulus respon, yaitu belajar terjadi melalui pembentukan asosiasi atau koneksi antara gabungan stimulus atau rangsangan dan respon tanggapan. Kedua, adanya hukum efek, yaitu respon yang diikuti oleh konsekuensi yang memuaskan akan cenderung diulang. Tetapi respon yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak memuaskan akan cenderung dihindari. Ketiga, adanya hukum latihan. Semakin sering sesuatu koneksi stimulus dan respon dilatih, maka semakin kuat asosiasi tersebut. Hukum efek, penjelasannya yaitu pengertiannya. Hukum efek menyatakan bahwa respon yang diikuti oleh koneksi konsekuensi yang memuaskan akan cenderung diulangi, sedangkan respon yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung dihindari. Untuk pengaplikasiannya dalam pembelajaran, hukum efek dapat diterapkan dengan memberikan penguatan atau reinforcement yang positif untuk perilaku atau respon yang diinginkan, sehingga peserta didik termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Contohnya, misalkan ada siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka guru memberikan ujian atau hadiah. Hal ini akan mendorong siswa untuk terus belajar dan merespon dengan baik. Kemudian hukum latihan atau law of exercise. Praktiknya, semakin sering suatu koneksi stimulus respon dilatih, maka semakin kuat asosiasi tersebut. Kemudian pemulangan atau praktik yang konsisten akan memperkuat koneksi stimulus respon yang terbentuk.
memori otot melalui latihan yang berulang-ulang. Respon akan menjadi lebih otomatis dan lancar seperti kemampuan motorik. Kemudian hukum kesiapan atau law of readiness. Yang pertama, kesiapan. Siswa yang siap secara fisik dan mental untuk belajar akan lebih mudah menerima dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Kesiapan belajar yang didukung dengan motivasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kemajuan. Ketika siswa merasa siap dan termotivasi, mereka akan lebih antusias dan gigih dalam mengikuti proses pembelajaran. Aplikasi teori belajar Thorndike dalam pembelajaran. Penguatan positif, memberikan hadiah, ujian atau umpan balik positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pemberian instruksi jelas, yaitu memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur untuk membantu siswa membentuk koneksi stimulus respon yang tepat. Yang ketiga, praktik dan pengulangan, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan dan mengulang materi pembelajaran agar terbentuk asosiasi yang kuat. Yang keempat, membangun kesiapan belajar, yaitu memastikan siswa siap secara fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat belajar dengan efektif. Baik, untuk dari semua hukum-hukum Edward Thorndike itu kesimpulannya adalah teori belajar Thorndike menekankan pentingnya pembentukan asosiasi atau koneksi antara stimulus dan respon serta peran konsekuensi positif atau negatif dalam memperkuat atau memperlemah respon tersebut. Yang kedua, implikasi dalam pembelajaran. Teori ini mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang memberikan penguatan positif, praktik yang cukup, dan memastikan kesiapan belajar siswa agar jadi proses belajar yang efektif. Yang ketiga yaitu relevansi kontemporer. Meskipun dikembangkan pada abad ke-20, prinsip teori belajar Thorndike ini masih banyak diterapkan dalam praktik pembelajaran hingga saat ini. Sekian dari presentasi kelompok 3.